Shalom, saudara dimanapun saat ini berada. Tapi pastinya saudara berada di rumah dong ya. Saudara baru bangun dan saat ini sedang mempersiapkan diri saudara. Kita akan bersama-sama saat teduh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan mengubahkan kita. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, bersyukur untuk kebaikannya. Kita akan bersama-sama berdoa untuk menaikkan permohonan, harapan-harapan kita kepada Tuhan yang berjanji setia dan tidak akan pernah goyah sedikit. Mari kita tutup mata kita. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk kasih-Nya. Terima kasih untuk rahmat-Mu, untuk perbuatan-Mu yang ajaib. Tangan-Mu yang kuat selalu mengangkat kami. Tangan-Mu yang kuat selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan tempat kami berdiri. Terima kasih Bapa. Yang mengucap syukur Tuhan anugerah, mengucap syukur untuk kasih, mengucap syukur untuk rahmat, kebaikan, kasih. Terima kasih. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kami rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah. Mari kita angkat tangan kita dan kita berkata, Engkaulah Raja. Amin Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Oh Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kembali kita katakan lagu ini dari awal. Kami rindu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku sekali lagi katakan,
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan yang memegang hidup kami. Bersyukur kepada Sang Gembala Agung. Bersyukur kepada Allah yang menjadi kota tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, tangan-Mu yang kuat selalu memegang kami. Tangan-Mu yang kuat selalu menopang kami. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kebaikan-Mu tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Jalan-jalan-Mu ajar. Terima kasih Yesus. Kau sungguh hebat. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan janji-Mu seperti fajar di pagi hari. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari sama-sama katakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam Sekali katakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi katakan. Janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalamnya kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi katakan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami meninggikan Engkau lebih daripada segalanya, lebih daripada semua masalah kami. Tidak ada yang lebih penting dari Engkau Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia selain Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sambut hari ini dengan kemenangan. Kami percaya kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kami percaya kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Melihat penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam karir kami, dalam keluarga kami, dalam studi kami, dalam semua bagian di hidup kami. Kami melihat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini akan meneguhkan kami. Kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kami dari cara pola pikir yang lama. Kami mau melihat penggenapan janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Termanifestasi dalam semua aspek hidup kami. Dalam kesehatan kami, dalam keuangan kami, dalam kemenangan bagi keluarga kami, dalam karir studi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku, hari ini kita akan berdoa. Kita akan belajar firman Tuhan tentang berdoa. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 3 sampai 4. Banyak anak-anak Tuhan ketika mereka berdoa, mereka berpikir apa saja yang mereka doakan itu akan diterima sama Tuhan. Karena toh Tuhan mengetahui isi hati kita. Jadi baik, benar atau salah itu sama saja. Itu pendapat yang sama sekali tidak benar. Karena apa? Karena ada ayat yang berkata, Yakobus 4 ayat 3, kamu berdoa tapi tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kamu hendak habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada orang yang salah berdoa. Kalau kamu salah berdoa, kamu tidak akan menerima apa-apa. Nah, indikasinya apa? Kamu mau berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Apa artinya? Mari sama-sama kita lihat. Hai kamu orang yang tidak setia, ayat 4-nya, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ayat firman Tuhan harus diterjemahkan dengan ayat firman Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan memuaskan hawa nafsumu? Di ayat 4 diterjemahkan, hawa nafsu itu adalah persahabatan dengan dunia. Apa itu dunia? Harus diterjemahkan lagi dengan Alkitab. 1 Yohanes 2 ayat 16. Bahwa semua yang ada dalam dunia ini dikatakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Allah melainkan dari dunia. Nah, jadi Yakobus 4 ayat 3 itu berkata kamu salah berdoa karena kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Karena kamu mau pakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Apa hawa nafsu? Ayat 4-nya dikatakan, yaitu kamu bersahabat dengan dunia ini. Nah, dikatakan hal tentang dunia itu adalah keinginan mata, 1 Yohanes 2 ayat 16, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Atau gampangnya, saya berdoa hanya untuk diri saya sendiri. Saya minta saya diberkati hanya untuk diri saya sendiri. Saya diberkati untuk diri saya sendiri. Saya sehat hanya untuk diri saya sendiri. Selama ini hidup saya tidak pernah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya diberkati untuk apa? Saya sehat untuk apa? Padahal Roma 11 firman Tuhan katakan ayat 36, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kesembuhan berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk apa saudara sehat? Bukankah Tuhan memberikan nafas hidup bagi kita supaya kita bisa menjadi kemuliaan bagi namanya?
di kantor, di pekerjaan kita, di studi kita, dimanapun kamu berada. Saudara dan saya adalah kitab yang terbuka bagi kemuliaan Tuhan. Artinya kitab yang terbuka, dunia ini tidak bisa melihat Yesus. Mereka hanya bisa melihat Yesus melalui saudara dan saya. Karena ketika saudara lahir baru, kita sudah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Roh kita 100% menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah memiliki kasih, sukacita, kesabaran. Galatia 5 ayat 22. Buah-buah roh sudah ada di dalam kita secara sempurna. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan sudah ada di dalam saudara. Dan kalau itu keluar berbuah, maka orang melihat apa? Kristus dalam hidup kita. Tapi anak-anak Tuhan selama ini menggunakan hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Dia gak mau melayani orang lain, terlibat dalam pelayanan, sama sekali tidak mau. Hanya datang bertumbuh saja di gereja. Saya encourage buat saudara, jangan hidup hanya untuk dirimu saja. Itu sebabnya apa yang kamu minta kamu tidak bisa menerimanya. Karena semua yang Tuhan berikan dalam hidupmu harus dikembalikan untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu sebabnya doa saudara tidak terjadi apa-apa, tidak termanifestasi dalam hidup saudara. Kesembuhan, berkat, pemulihan, apapun yang saudara doakan. Lalu mungkin kita berkata, bukankah semuanya itu sudah dikaruniakan Tuhan? Benar. Semuanya itu sudah diberikan, Efesus 1 ayat 3, semuanya sudah diberikan. Bagian kita adalah menerima semuanya itu oleh iman. Tapi saudara, iman itu gak bisa bekerja kalau saudara hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kalau saudara hanya memikirkan dirimu sendiri, untuk apa saudara diberkati? Coba saudara pikirkan, bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara diberkati supaya bisa menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan, bagi penginjilan, pemberitaan firman Tuhan yang sedang kita lakukan bersama-sama. Dimanapun saat ini saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Jadi kalau saudara berdoa, ini doa yang penuh dengan kuasa. Kalau saudara berdoa, mari naikkanlah doa saudara dengan, Tuhan aku percaya aku diberkati. Terima kasih bahwa kau yang miskin, kau yang kaya rela menjadi miskin supaya aku yang miskin menjadi kaya. Aku diberkati supaya aku bisa menjadi berkat. Lihat saudara, itu bentuk tanggung jawab yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau saudara berdoa untuk kesembuhan, supaya aku bisa melayani Tuhan dalam hidupku. Kenapa saudara umur panjang? Supaya kata Paulus, dia katakan hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Lalu ayat berikutnya dia bilang, selama aku hidup, nah aku harus ngapain? Menghasilkan buah. Untuk itulah saudara dan saya ada berbuah bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya encourage buat setiap saudara, kalau saudara mau berdoa, doa saudara penuh dengan kuasa. Kalau saudara mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Mari mulai doa-doa saudara. Saudara berkata, Tuhan aku percaya suamiku hari ini dia bekerja penuh dengan hikmat, dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Wah, itu doa yang penuh dengan iman, benar ya? Dia akan menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Wah, itu doanya powerful banget. Setiap kali saudara berdoa, mari akhiri bahwa semuanya itu harus dikembalikan untuk Tuhan. Kalau tidak, kita hanya mau memuaskan diri kita sendiri. Kalau saudara memuaskan dirimu sendiri, maka doa saudara, firman Tuhan katakan, kamu tidak akan menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari belajar berdoa yang benar. Mari kita tutup mata kita. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang berdoa ini. Mau praktekkan dalam hidup kami. Mau berkata-kata yang benar dalam hidup kami. Berbicara yang benar bagi harapan-harapan kami. Bahwa semua yang kami naikkan, harapan yang kami naikkan,
itu bukan tentang kami, bukan kembali untuk kami, tapi semua yang kami naikkan, doa dan permohonan yang kami naikkan, itu semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sehat supaya kami bisa menghasilkan buah, supaya kami bisa memberkati, supaya kami bisa menceritakan Injil, supaya bisa kami memuridkan, melayani Tuhan, melayani gereja Tuhan. Kami diberkati dalam pekerjaan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi pekerjaan pemberitaan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kebenaran firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kami. Bagi setiap saudara yang saat ini mau berdoa bersama-sama dengan saya, mari saudara angkat tanganmu. Saya mau berdoa untuk saudara, saya mau berdoa. Kalau saudara hari ini mau bersepakat dengan saya dan berkata, mulai hari ini hidupku adalah untuk Kristus. Apa yang aku punya, apa yang kumiliki, itu kepunyaan Tuhan, itu bukan punyaku. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lihatlah, doamu pasti penuh dengan kuasa. Mari angkat tangan saudara. Untuk setiap tangan yang terangkat, aku berdoa penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidupmu, dalam segala aspek hidupmu. Karena kau adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Tuhan memberikan semua anugerahnya kepada setiap saudara, supaya saudara mengembangkannya, supaya saudara menyalurkannya kepada orang lain, supaya kamu tidak hidup untuk dirimu sendiri, tapi hidup untuk bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi setiap saudara yang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit, saya mau berdoa untuk engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Aku hardik semua sakit penyakit. Aku hancurkan semua sakit penyakit atas kakimu, atas tubuhmu, atas lehermu, atas matamu, atas kepalamu, atas jantungmu. Begitu juga dengan benjolan yang tidak normal di bagian tubuhmu. Aku katakan, enyah kau. Pergi engkau, tinggalkan tubuh ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berkata kepada engkau, tubuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah normal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terima janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mengakhiri pertemuan kami hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali katakan. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa Sekali katakan, dan ku tahu betapa dalamnya kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat teduh kami penuh dengan keajaiban, saat teduh kami penuh dengan kasih Tuhan, saat teduh kami diliputi dengan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengerti, kami dikasihi, kami mengerti, kami dicintai. Kami mengerti bahwa tangan Tuhan selalu mau memeluk kami, mengangkat kami, menopang, menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kami memulai hari ini berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Melihat penggenapan Tuhan terjadi. Tidak ada malapetaka, tidak ada sakit yang bisa mendekat, tidak ada tulah yang bisa datang. Tidak ada penyakit sampar yang bisa datang dalam hidup kami. Keluarga kami sehat, suami, istri, anak diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami sambut
hari ini dalam kasih Bapa. Haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan, program Selamat Pagi Roh Kudus kita sudah selesai. Saya percaya saudara diberkati, dan kalau saudara merasakan kasih Tuhan, saudara punya pengharapan, diberkati dengan pujian penyembahan dan firman yang kita naikkan. Mari share link YouTube ini kepada saudara-saudara yang ada dimanapun, keluarga kita yang ada dimanapun. Share kebenaran firman Tuhan ini supaya mereka juga mengalami hal yang sama dengan saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus hari Selasa dan hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali.